Ternyata taunya di luar dibocorkanlah rahasia A, B, C, D, E. Nggak mau juga kan kayak gitu. Makanya orang yang suka bergosip itu kebanyakan mostly pasti suka ikar janji. Jebles tau gak sih guys? Hai, balik lagi di Dasar Wanita bersama aku, Harta Tahta Neta. Oke gengs, kali ini kita bakal ngebahas gosip. Digosok makin sip. Gosip itu udah tiap hari ya kita temuin di sekolah, di tempat kuliah. Tiap hari deh kita sampai bingung gitu kan, kadang ketemu orang, gosipnya hari ini apa ya? Gitu, bener nggak? Ayo ngaku, pasti begitu kan kalian. Sekarang kita bahas dampak buruk gosip tuh apa aja sih guys. Yang pertama, kalian bakal dijauhi banyak orang. Karena orang kadang udah males ya sama kalian yang dibahas. Si A nih lagi jalan nih sama ini gitu kan. Si A lagi jalan nih sama si B. Ada gosip yang dilebih-lebihkan. Padahal nggak sesuai dengan faktanya. Ngaku, bener kan? Jebles tau nggak sih guys? Yang kedua, omongannya jadi susah dipercaya. Gue pernah ngerasain juga ya masalah gosip. Yang sebetulnya faktanya di taraf segini, di luar jadi dilebih-lebihkan segini, pada akhirnya nyampe di orang jadi segini. Itu kan males banget ya guys. Bisa tergolong gosip itu kan menyebarkan aib orang. Dan itu menurut aku nggak banget. Itu akan bisa menyakiti orang yang digosipkan. Intinya menyakiti dan itu sangat-sangat mental illness banget ke orang yang digosipkan itu. Yang ketiga, kamu menyakiti orang lain. Misalnya, temen gua gosipin si A, padahal si A ini niatnya bercerita tentang pengalaman hidupnya dia. Secara tidak langsung, penyampaian dari si gosip ini ke orang lain kan tidak sesuai dengan yang dialami si A. Sakit hati kan pastinya si A ini. Jebles tau gak sih guys? Terus, menurut kalian, udah membuka aib dari si A. Bisa jadi si A ini akan nggak terima, entah sampai kapan. Bisa kebawa tuh dendam kesumat sampai dia mati. Amit-amit guys, gue juga nggak mau kayak gitu. Sekarang yang keempat, mudah ingkar janji. Maksudnya di sini adalah mungkin kamu sudah berjanji kepada si A untuk tidak membocorkan segala rahasianya dia. Secara nggak langsung, si A kan pasti percaya sama lo. Ya udah gue cerita sama lo, tapi lo janji ya lo bakal ngejaga rahasia gue. Ternyata taunya di luar dibocorkanlah rahasia A, B, C, D, E. Nggak mau juga kan kayak gitu. Makanya orang yang suka bergosip itu kebanyakan mostly pasti suka ikar janji. Jebles tau nggak sih guys? Yang kelima, seorang penggosip itu kebanyakan susah berkembang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia terlalu sibuk untuk ngurusin si A, si B, si C, si D. Shoppingnya apa? Jalan-jalan kemana? Sukanya sama siapa, dia terlalu membuang waktunya untuk ngurusin hal-hal yang gak penting atau ngurusin orang lain. Sehingga dia gak berkaca bahwa dirinya juga banyak kekurangan, dirinya juga harus ngurusin dirinya sendiri. Gimana keadaan dia, gimana urusannya dia sendiri. Karena menurut dia bersosialisasi dengan gosip itu, ya itu habitnya dia gitu. Sedangkan kekurangan dalam dirinya dia itu banyak juga ya guys, susah ya kalau sama orang bergosip ya kan. Yang nomor 6, si penggosip ini terlalu banyak menghabiskan waktu yang produktif. Kalau udah ketemu teman-temannya dia yang suka bergosip atau di lingkungan-lingkungan yang demen banget mojok, ngomongin orang, dia langsung nimbrung gitu aja gitu kan. Menurut aku tuh kayak gimana ya, lo bisa ngelakuin hal-hal yang lebih penting di hidup kamu. Belajar kek, atau jalan-jalan ke mall kek, main kek sama teman-teman lo yang positive thinking gitu loh. Nggak harus kalau lo jadi penggosip, terus lo nyebarin kayak gitu, nggak ada faedahnya guys. Emang agak banyak sih ya dampak negatif dari ngegosip ini. Ini aja gue sampai ke-7 loh bayangin. Jebles tau gak sih guys? Berubah jadi orang yang cerewet. Sekarang gini guys, kalau lo cerewet dan itu positive vibes, positive thinking, yang diobrolin juga positif, hal baik gitu kan, lo dapet pahala. Sedangkan lo ngomongin yang gak penting-penting, aib orang lo buka-buka gitu kan, itu kan unfaedah banget seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya. Cerewet menurut aku, kalau lo cerewet yang smart, pintar, yang lo omongin itu bermanfaat untuk banyak orang, it's okay guys. Tapi kalau cerewet lo cuman ngebuka aib orang, aduh Tuhan aja nih ngetutup aib kita. Masa kita sesama manusia ngebuka aib orang? Ini dampak terakhir, dampak yang nomor 8. Nih gue gemes banget nih sama ini. Bertambahnya dosa.
udahlah gosip itu nggak ada faedahnya. Lo juga sehari-hari juga pasti banyakin dosa, udah nambah-nambahin dosa lagi dengan bergosip, ngebuka aib orang. Aduh, ini bener-bener bikin lo bakal terjerumus terus-terusan di lembah dosa. Udah deh guys, udah stop bergosip, kurang-kurangin tuh berkumpul dengan orang-orang yang suka gosip, yang unfaedah. Karena itu bikin dosa lo makin banyak deh pokoknya udah. Nah, itu tadi apa aja dampak buruk dari bergosip. Sekarang gue mau kasih tips ke kalian gimana caranya menghindari gosip. Kalian butuh ini deh, hargai privasi orang lain. Selayaknya kamu juga kepengen dong dihargai privasi kamu. Kalian bercerita dengan keluarga atau dengan temen itu secara gamblang tapi tidak disebarluaskan kepada orang. Kalian juga mau dong begitu. Makanya yang pertama itu penting banget untuk menghargai privasi orang lain. Yang kedua guys, tanyain apa sih pentingnya bergosip. Nanti kalau penggosip itu sudah lo tanya begitu, otomatis dia nggak akan punya jawaban. Karena secara nggak langsung, lo itu udah ngekat si penggosip untuk berlanjut ngegosip tentang orang lain. Betul nggak sih? Yang ketiga, segera alihkan pembicaraan. Maksudnya ya kalau misalnya si penggosip ini ngajakin ngomongin lo masalah temennya dia yang mau dibuka aibnya, ya udah lo apa ya kalau orang Jawa bilang tuh kayak slemurno gitu. Jebles tau gak sih guys? Lo ngomongin aja yang hal lain atau ngomongin yang penting-penting, yang lebih positive thinking, yang lebih berfaedah gitu lah guys. Dengan begitu gue jamin si penggosip ini keder guys, keki ngomonginnya. Yang keempat, segera sibukkan diri dengan hal lain. Ya mungkin lo bisa main handphone kali, atau macong itu kayak apa ya? Macak congok gitu guys kalau orang Jawa bilang. Jadi si penggosip itu otomatis akan, ih kenapa sih lo kok gak dengerin gue? Atau lo bisa dengerin dia sambil makan, ntar lama-lama juga dia capek sendiri gitu kan. Jebles tau gak sih guys? Sekarang yang terakhir, jangan menanggapi. Mungkin kalau si penggosip ini lagi ngobrol sama kamu, lagi cecet cuet, lagi ngobrol, si A kemarin begini loh, atau si B kemarin dia jalan loh sama ini, dia nongkrong loh sama ini. Ya udah, lo pura-pura aja main handphone atau lemparin aja senyuman gitu kan ke dia. Dia gimana tuh dengerinnya? Kalau orang Jawa bilang tuh jebles tau gak sih guys? Dia gak akan juga ngerespon untuk bergosip lebih lanjut. Mungkin dianya juga akan, ya udahlah gue males ngomongin sama lo gak asik, lo gak seru diajak gosip. Oke guys, itu tadi tips-tips dari aku gimana cara menghindari gosip, dan aku juga udah sharing ke kalian tentang gimana dampak buruk bergosip. Sekarang lakukan hal yang positif, yang lebih bermanfaat untuk hidup kalian. Di tengah randomnya kehidupan yang sekarang ini, lakukan sesuatu hal yang positif. Pokoknya positif terus ya untuk kalian. Oh iya, kalau kalian punya ide atau kalian mau bahas hal-hal menarik yang kalian mau bahas, jangan lupa kalian komen di bawah ini. Nanti kita akan bahas secara deep dengan kalian. Terima kasih. Dadah!